Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Mesya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Pengertian manajemen berbasis sekolah adalah kewenangan sekolah dalam mengatur, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan pendidikan dan pengajaran, serta memimpin sumber daya insani dan barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Kompetensi dasar MBS. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah merupakan pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah. Yang kedua, pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan sebagai salah satu bentuk otonomi sehingga sekolah mampu secara mandiri. Keuntungan MBS. Yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Selanjutnya, ada komponen manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah manajemen kurikulum dan program pengajaran, yaitu merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, ada manajemen tenaga kependidikan, terdiri dari perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai. Yang ketiga, ada manajemen kesiswaan, yaitu bidang operasional MBS dalam hal pengaturan dan penataan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Yang keempat, yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan, yang dimana sumber dana dalam proses pendidikan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pemerintah pusat atau daerah, kedua wali peserta didik, dan ketiga adalah masyarakat. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan mencakup keseluruhan aspek mutu pendidikan, kurikulum, pegawai, keuangan, sarana dan prasarana. Yang ketiga, regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat. Tujuan utama manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua. 3. Mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. 4. Membangun teamwork yang demokratis dan profesional. Karakteristik keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, peningkatan kemandirian dalam mewujudkan visi dan misi. 2. Peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. 3. Peningkatan kesejahteraan material dan non-material. 4. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan berdasarkan prinsip. Yang pertama, teliti dan pahami kebutuhan dan harapan para pelanggan. 2. Pastikan sasaran organisasi sejalan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 3. Komunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan ke seluruh organisasi. 4. Ukur kepuasan pelanggan lalu ambil tindakan. 5. Kelola hubungan dengan pelanggan. Keenam, kelola keseimbangan kepuasan pelanggan dengan pihak lain yang berkepentingan seperti pemilik modal, karyawan, pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya, peningkatan mutu berdasarkan prinsip leadership. Yang pertama, pertimbangkan kebutuhan semua pihak. 2. Tetapkan dan jelaskan visi organisasi. 3. Temukan sasaran dan target. 4. Ciptakan nilai kebersamaan, kejujuran, dan tugas yang etis dalam organisasi. 5. Lengkapi semua orang dengan sumber daya yang diperlukan. 6. Beri kebebasan bertindak bagi pegawai dengan penuh tanggung jawab. 7. Memberi semangat dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang. Selanjutnya adalah peningkatan mutu berdasarkan involvement people. Yang pertama, upayakan setiap orang memahami peran dan kontribusi. 2. Upayakan setiap orang memahami batasan kinerja dan ruang lingkup tanggung jawab. 3. Upayakan setiap orang memahami permasalahan kerja. 4. Ajak semua orang untuk aktif meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman. 5. Fasilitasi proses peningkatan kompetensi. 6. Budayakan berdiskusi menyelesaikan permasalahan.
Nah, itu saja pemaparan mengenai manajemen berbasis sekolah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.